Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Safidin dan kali ini kita akan coba lanjutkan kembali seri membangun RESTful API dengan menggunakan Nest.js kita ya. Sekarang kita akan masuk ke materi autentikasi dan authorization. Jadi apa itu autentikasi? Nah, jadi aku nggak buat PPT-nya ya. Jadi aku di sini ngejelasinnya pakai Notepad aja nih. Authentication ini singkatnya adalah mengecek gitu ya. Mengecek siapa yang mengakses endpoint atau fitur tertentu. Jadi autentikasi ini nanti dia bakal ngecek nih, tugasnya bakal ngecek gitu, siapa yang akses fitur tertentu atau siapa yang mengakses endpoint tertentu kayak gitu. Nah nanti biasanya berhubungan dengan login dan regis kayak gini. Lalu kalau authorization ya, ini dia tugasnya untuk menjaga gitu ya, endpoint tertentu atau item tertentu. Jadi misal teman-teman kan punya sosial media gitu ya, kalau teman-teman posting sesuatu gitu di sosial medianya. Nah, nanti postingan itu tidak bisa diedit ataupun dihapus oleh user lain. Hanya teman-teman aja yang bisa mengedit atau hapus gitu ya. Nah, itu contoh dari authorization. Jadi, autentikasi ini untuk mengecek siapa yang masuk endpoint tertentu atau fitur tertentu. Kalau authorization ini untuk menjaga gitu ya. Agar endpointnya bisa diakses oleh user tertentu gitu ya. Atau si itemnya hanya bisa diakses oleh si user tertentu. Kayak gitu. Nah, kalau sebelum lanjut aku pengen make sure dulu ke teman-teman gitu ya. Kita bakal menerapkan guards, JWT, dan juga backrip. Jadi aku jelasin dulu ya. Aku jelasin dulu mengenai guard singkat aja. Tapi sebenarnya video tentang detailnya udah ada sih di channel ini. Jadi guards ini adalah sebuah kelas yang ditambahkan dengan dekorator injectable dan juga mengimplement si connective. Ada yang ingat gak? Kenapa kita perlu mengimplement si connective? Karena kita nanti bakal menggunakan metode connective yang ini untuk menggunakan execution konteksnya kayak gitu. Dan nanti kita juga bisa juga nih menerapkan apa namanya metadata gitu ya, custom metadata gitu. Nanti kita juga bisa juga untuk membuat dekorator baru gitu, misal namanya roles kayak gini. Untuk apa? Untuk ngecek gitu ya, untuk menjaga gitu ya. Untuk menjaga endpoint tertentu hanya bisa diakses oleh user tertentu kayak gitu. Contohnya kayak gini. Jadi user create atau endpoint create ini ya hanya bisa diakses oleh si admin doang gitu misal. Kayak gitu. Lalu yang kedua yang perlu kita make sure ya, ada JWT. Jadi JWT ini singkatan dari JSON Web Token. Jadi nanti tugasnya adalah menghasilkan token ya. Kayak gini contohnya. Nah, token ini itu merepresentasikan si payload yang ini. Di sini ada sub. Sub ini singkatan dari subjek. Biasanya sub ini ya dia ID juga ya. Dia ID nih biasanya nilainya ID. Kalau ada nama, ada admin gitu ya, ada EIT gitu ya. Nah, si token ini kan merepresentasikan si payload ini ya. Jadi kalau aku hapus beberapa aja, nah dia bakal invalid nih. Jadi nanti kita juga akan melakukan verifikasi ya, verifikasi si tokennya, valid atau enggak, kayak gitu. Nah, dan juga sebetulnya algoritmanya kan di sini algoritmanya defaultnya itu HS256 ya. Di sini defaultnya nih. Tapi kita juga bisa nerapin juga algoritmanya sesuai yang kita inginkan. Misal algoritmanya yang ini deh, IS512. Nanti bakal kayak gini nih tokennya. Padahal pilotnya sama gitu ya. Oh, kalau misalkan kita pakai yang ini HS512 deh. Nanti bakal kayak gini nih. Padahal pilotnya sama kayak gitu. Jadi intinya algoritma ini dia bakal membuat tokennya berbeda gitu ya. Walaupun pilotnya sama kayak gitu. Nah, selanjutnya, yang perlu kita make sure juga itu adalah sebuah backrip gitu ya. Jadi backrip ini untuk
nge-hashing gitu ya. Jadi kalau aku ke npm backup gitu ya. Nah, backup ini ada dua, ada backup aja, ada backup JS gini ya. Jadi ada backup JS, ada backgripnya aja. Yang akan kita pakai di video ini kita akan menggunakan backup JS. Jadi backup JS ini tugasnya untuk menghashing gitu ya. Jadi ketika kita register gitu ya, ketika kita buat fitur register, nanti user itu ketika register gitu ya, nah passwordnya itu di hashing gitu. Jadi yang disimpan di database itu password yang udah di hashing kayak gitu. Nah lalu gimana bacanya ketika apa udah di hashing gitu ya? Nah, nanti di sini kalau kita lihat ya di sini dokumentasinya, di sini tuh passwordnya kita hashing gitu kan. Kita hashing si passwordnya yang user masukkan kita hashing ketika register gitu ya. Oh, ada saltnya juga nih. Salt ini sebetulnya nggak wajib untuk kita setting gitu ya. Tapi salt juga kita bisa kita setting juga gini. Dengan string atau dengan number kayak gitu. Nah, lalu ketika udah di hashing, ketika kita mau membuat sebuah fitur login gitu ya, kita perlu nge-compare. Jadi kalau compare-nya berhasil, dia bakal true. Tapi kalau compare-nya gagal gitu ya, dia bakal false. Jadi nanti menghasilkan boolean. Seperti itu. Ini singkatnya ya. Nah, lalu kalau misalkan JWT gimana? Kalau kita cari JWT di sini ya, atau di sini aja deh. npm JWT kayak gini. Jadi kalau JWT atau JSON Web Token dia mirip-mirip ya kayak si hashing tadi. Cuma gini, kalau kita lihat dokumentasinya di sini ya. Jadi ketika ketika login gitu ya. Jadi kalau JWT terapannya ketika login gitu ya. Ketika login si pilotnya gitu ya. Pilotnya itu bakal di dijadikan atau dibuat sebuah token kayak gini contohnya. Yang mana nanti tokennya ini ya kita akan gunakan sebagai ID gitu atau sebagai token gitu ya. Sebagai token untuk menandakan kalau user itu sudah terdaftar atau beneran eh, masuk ke dalam aplikasi kita gitu ya. Nah, lalu ketika udah dihasilkan tokennya, kita perlu juga untuk memverifikasi gitu ya. Valid enggak si tokennya gitu. Jadi verifikasinya menggunakan kayak gini nih. Ada yang namanya nih. Jadi kalau misalkan udah terbuat tokennya gitu ya, ya sebetulnya tokennya udah pasti kalau udah terbuat berarti udah terdaftar sih gitu ya. Udah, pasti udah terdaftar di aplikasi kita gitu ya. Cuma nanti kalau misalkan kita masukkan token yang salah gitu ya, atau tokennya itu kita masukkannya asal gitu ya, atau tokennya kita buat sendiri gitu ya. Nah kita perlu memverifikasi tokennya valid atau enggak. Kalau valid gitu ya, dia bakal berhasil aja. Tapi kalau gagal gitu ya, atau kalau tidak valid nanti bakal nge-cache gitu misal. Seperti itu. Jadi di token ini kita perlu sign in ya untuk menghasilkan tokennya. Lalu kalau misalkan kita mau ngecek gitu ya, tokennya valid atau enggak, kita bisa menggunakan si JWT Verify. Kayak gitu. Jadi mirip-mirip kayak si Backrip ya. Kalau Backrip kita nge-hash dulu, baru nanti ketika login gitu ya, kita bandingkan password yang user masukkan dengan password yang udah di hashing gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin ini aja yang perlu kita make sure gitu ya sebelum kita lanjut ke projectnya. Sekarang kita langsung aja nih lanjut ke pembuatan si RESTful API-nya atau penerapan autentikasi dan juga authorization-nya gitu. Jadi di sini kita buka dulu project yang udah kita buat tadi ya, yang kemarin gitu ya. Kita masuk dulu ke project yang kemarin gitu ya. Jadi kalau aku jalanin gitu ya, npm atau aku kode dulu deh. Jadi kalau aku jalanin projectnya gitu ya, kemarin kita udah berhasil nih membuat sebuah CRUD gitu ya. Jadi kalau kita buka Postman-nya ya, ini kita buka Postman-nya, kita udah berhasil nih membuat CRUD gitu ya. Kita bisa get gitu ya, get anime kayak gini.
Kita udah berhasil nih untuk get anime ya kayak gini. Kita juga udah berhasil untuk menambah gitu ya. Misal di sini main nambah, misal di sini aku nambahnya dari sini aja deh. Kita bisa menambah kayak gini. Oh ini get ya, harusnya post. Kita bisa menambah, kita juga bisa mengedit gitu ya. Ini bakal gagal karena kita udah menerapkan sebuah validasi gitu ya. Jadi nggak boleh lebih dari 10 gitu ya. Nah bisa, dan kita juga bisa untuk menghapus juga kayak gitu. Jadi kita udah berhasil nih menerapkan CRUD kemarin ya. Dan juga kita udah berhasil juga untuk membuat validasinya juga. Nah, sekarang kita akan coba membangun autentikasi dan juga authorization. Jadi caranya sebetulnya mirip-mirip ya, kayak kemarin gitu ya. Jadi kalau kita lihat di notes-nya ya di sini, itu kita nanti buat modelnya dulu. Baru kita migrate gitu ya, kita buat migrationnya. Kalau kita seeders nih, tapi seeders nggak wajib gitu ya. Nanti aku nggak bakal ngelakuin seeders deh. Nanti aku bakal lakuin model sama migration aja. Sisanya nanti kita bakal buat endpoint dan juga service gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, sebelum lanjut gitu ya, kita perlu install dulu. Install apa? Install JWT sama backup-nya ya. Jadi di sini kita perlu install dulu. Tapi di sini teman-teman lihat nih, di sini ada sini ya, apa ada log SQL gitu ya. Ini nanti kita coba untuk hilangin juga nanti. Nah, di sini kita perlu install dulu. Pertama-tama install JWT-nya dulu ya. Jadi di sini bisa npm install add nest.js slash jwt kayak gini. Kenapa ada add nest-nya? Karena kita menerapkan atau menggunakan JWT-nya itu di nest.js kayak gitu. Sini aku bisa enter aja. Lalu yang kedua, yang perlu kita install sih backup-nya. Jadi di sini aku bisa npm install backup kayak gini ya, backup.js kayak gini. Tapi perlu diperhatikan, di sini kita menggunakan TypeScript gitu ya, tapi namanya backup.js. Backup.js ini dikhususkan untuk JavaScript sebetulnya. Jadi kalau kita mau menggunakan backup.js di TypeScript, gimana caranya? Kita perlu add types kayak gini, si backup.js-nya kayak gini. Jadi kita perlu add types kayak gini supaya nanti si TypeScript-nya bisa menggunakan backup.js-nya kayak gitu. Jadi kalau aku enter, nah udah ke install. Dan sekarang kita coba buat modelnya ya. Jadi kita buat modelnya di folder model aja di sini. Misal nama modelnya itu user.model.ts kayak gini. Nah di sini kita bisa sama aja kayak di sini. Kita bisa apa namanya tabel dulu, dekorator tabel, baru kelasnya gitu ya. Lalu ada kolom-kolomnya nih. Jadi di sini aku bisa menggunakan dekorator tabel kayak gini, add tabel dari SQL TypeScript ya. Baru di sini kasih nama tabelnya, tabel name kayak gini. Kasih aja namanya misal users kayak gini ya. Baru kalau misalkan teman-teman pengen otomatis gitu ya, membuat created add dan juga update add-nya, kita bisa pakai timestamp through kayak gini. Jadi nanti kita tidak perlu mengintegrasikan lagi, atau kita tidak perlu untuk membuat created add dan juga update add-nya di modelnya kayak gini. Dan selanjutnya kita buat kelasnya ya. Jadi sini aku bisa export kelas, misal nama kelasnya adalah sama aja deh kayak di atas ya. Users kayak gini, dia extend ya atau turunan dari mana? Dari model SQL TypeScript yang ini. Kita kasih aja genericsnya sama aja users kayak gini. Nah, ini kenapa kayak gini?
Nah, di sini kita bisa buat kolom-kolomnya nih. Jadi kolom yang pertama kita kasih ID, kolom kedua kita kasih email, kolom ketiga ada username-nya ya. Kolom keempat ada passwordnya. Oh, kolom kelima ada role-nya ya, kayak gini. Role ini nanti bakal menentukan apakah admin atau user gitu ya nanti. ID sama aja kayak di sini, primary key dan auto increment gitu ya. Jadi di sini aku bisa kasih add auto increment dari sequence subscript ya. Baru selanjutnya aku juga bisa membuat primary key-nya juga ya. Primary key dan kita buat kolomnya. Kolom dari sequence subscript. Di sini kasih aja type-nya itu data type dot integer gini ya. Nanti ID-nya tipenya integer gitu. Lalu kasih juga allow no false-nya deh boleh. Jadi maksudnya ID-nya wajib ada gitu ya. Maksudnya baru dari di sini kasih ID-nya. Tipenya adalah integer atau number kayak gini ya. Seperti ini. Sini ada error nih. Katanya perlu menambahkan declare. Jadi di sini kasih declare. Declare ini maksudnya apa? Maksudnya nanti bakal ditangani oleh si Sequelize gitu ya. Baru selanjutnya email. Jadi di sini bisa add column, kasih tipenya dari data type dot string kayak gini. Allow null false-nya juga boleh dikasih. Baru di sini kasih email kayak gini. Dia adalah string seperti ini. Lalu username sama aja, jadi aku bisa copy aja, tinggal ganti namanya aja nanti ya. Dia sama-sama string dan allow null false. Allow null false itu maksudnya wajib diisi gitu ya di database-nya. Jadi di sini kasih username, di sini aku ganti password ya. Nah, untuk role ini kita tentukan dari awal. Kita tentukan dari awal aja. Jadi kita tentukan hanya ada admin dan user gitu ya. Jadi nanti di sini aku bisa add column. Nanti di sini tipenya pakai enum. Jadi di sini pakai data type dot enum kayak gini. Atau enumeration gitu ya. Jadi kita tentukan datanya atau tentukan nilainya dari awal. Ada apa aja. Jadi kita tentukan misal nilainya hanya ada admin gitu ya. Sama user doang. Kayak gini. Dan nanti kita juga bisa juga nih kasih allow null false-nya juga ya. Allow null false kayak gini. Nah, kita juga bisa untuk menambahkan default value-nya ya. Jadi kalau misalkan eh, usernya itu tidak mengisi role gitu ya, nggak apa-apa. Nanti bakal kasih default value itu user gitu ya. Misal kasih aja di sini default value-nya itu user. Jadi nanti kalau misalkan user nggak ngisi role-nya, nanti bakal kasih default aja si role-nya kayak gitu. Jadi di sini aku bisa kasih role, tipenya adalah enum ya tadi ya. Jadi di sini aku bisa kasih admin sama user kayak gini. Karena di sini udah enum gitu ya. Nah, biar nanti si Sequelize gitu ya, yang bakal ngehandle semua propertinya, kita bisa pakai declare aja semua nih. Email, username, password, dan role-nya kita pakai declare aja. Jadi declare kita integrasikan di semuanya. Kayak gini. Jadi declare ini supaya nanti Sequelize yang ngehandle propertinya. Kayak gitu. Nah, kalau modelnya udah terbuat, kita ngapain? Selanjutnya, kita buat ininya, apa tadi namanya? Buat migrasinya ya. Jadi di sini aku bisa buat migrasinya dulu dan menggunakan Sequelize CLI. Jadi di sini aku bisa npx Sequelize
CLI migration generate, misal kasih aja name-nya user generate gitu ya. Kalau udah terbuat, kita lihat dulu di sini. Ini yang udah terbuat. Jadi nanti di sini kita bisa nih menjalankan yang ini. Tapi perhatikan tabelnya nanti sesuaikan ya dengan apa namanya nama tabel yang kita ingin buat gitu ya. Lalu ininya ID-nya kita sesuaikan juga atau propertinya kita sesuaikan dengan modelnya. Jadi ini nanti yang bakal jadi nama tabelnya ini kita sesuaikan dengan modelnya kayak gitu. Jadi di sini aku bisa await query interface dot create table. Misal nama tabelnya sama aja deh kayak model itu si user segini ya. Gue baru di sini sesuaikan si properti-propertinya ya. Jadi ada ID tadi ya. ID-nya itu tadi kalau kita lihat di model sini dia auto increment, primary key, integer, allow no false gitu ya. Di sini sesuaikan juga. Jadi allow no false kayak gini. Lalu juga tipenya dia itu tadi integer ya. Sequelize dot integer kayak gini. Lalu ada auto increment dan apa tadi namanya? Ada auto increment, lalu ada juga primary key-nya. Jadi di sini bisa auto increment, dia nilainya true. Lalu ada primary key, nilainya true juga. Kayak gini. Ini untuk ID-nya. Lalu kita kasih emailnya juga ya. Email, untuk email ada tipe sama allow no false doang. Jadi di sini kasih type-nya itu sequelize dot string gitu ya. Kayak gini. Dan ada allow no false-nya juga kayak gini. Nah, di sini kan kalau kita lihat gitu ya, si username, password sama aja ya kayak email gitu ya. Tipe sama allow no false-nya. Jadi di sini aku bisa copy aja nih. Nanti aku ganti namanya aja. Jadi aku ganti ke username gitu ya. Ganti juga ke password gitu ya. Kayak gini. Lalu kalau misalkan untuk si role gimana? Kalau role dia kan tadi enam gitu ya. Jadi di sini kita bisa kasih nih role-nya. Tipenya enam juga. Di sini type-nya itu sequelize.enum. Nilainya hanya ada admin sama user. Kayak gini. Lalu kalau kita lihat lagi di sini ya, ada allow no false-nya, ada juga default value-nya. Jadi di sini kasih allow no false kayak gini, kasih juga default value. Default value tadi user ya, begini. Jadi default value itu sekali lagi, kalau misalkan user tidak mengisi role-nya, nanti bakal auto user gitu ceritanya. Nah, kalau misalkan kita lihat di modelnya ya di sini tidak ada created add ataupun updated add ya. Nah, tapi kalau teman-teman memang implementasikan created add dan juga updated add gitu ya di tabelnya, itu kita wajib untuk mengenerate di migrasinya. Ini kalau teman-teman pengen ya, pengen ada created add dan juga updated add-nya gitu ya. Jadi secara manual nih kita buatnya. Kalau di model kan kita udah di apa namanya udah di include ya dengan si timestamp ini. Tapi kalau di migrasi, di migration gitu ya, kita manual gitu ya. Created add dan juga updated add-nya. Jadi di sini aku bisa created add kayak gini. Pas aja allow no false. Lalu ada eh, apa lagi ya? Type-nya aja ya. Type-nya itu berarti date ya kalau nggak salah. Ya sih date kalau nggak salah.
Sequelize tabnya itu date ya, kalau nggak salah. Jadi sini sequelize dot date kayak gini. Nah, kita juga bisa gitu ya menambahkan default value gitu ya. Jadi sini aku bisa const now kayak gini, kasih aja new date kayak gini. Yang mana nanti berarti di sini default value-nya kita kasih null kayak gini. Dan berarti untuk updated add sama aja ya. Updated add kayak gini. Sama aja. Oke, ini untuk create-nya. Jadi sekarang kita buat juga nih yang drop-nya. Jadi sini aku bisa await query interface dot drop tabel, kasih nama tabelnya tadi users kayak gini. Udah deh, migrasinya kayak gini. Sekarang kita tinggal ya membuat atau menjalankan si migrasinya dengan cara npx sequelize CLI db migrate kayak gini. Nah, udah terbuat nih. Jadi kalau kita lihat di database kayak gini, ke skema public tabel gini ya, udah terbuat nih usernya. Nah ini sesuai dengan yang dimigrasi yang di sini kayak gitu. Lalu kalau kita lihat di notes ya, ada seeders, kita nggak bakal lakuin seeders, jadi kita langsung aja buat endpointnya ya. Kita langsung aja buat endpointnya. Misal kita endpointnya taruh di app controller aja deh, sini deh. Jadi di sini misal aku endpointnya taruh di sini aja ya. Jadi di sini misal kayak gini, ada login ya, atau ada register dulu deh. Register sama login gitu ya. Nah, register dan login itu menggunakan metodenya post gitu ya. Jadi di sini aku bisa post kayak gini, kasih aja misal di sini slash register gitu ya. Dan untuk login berarti slash login gitu ya misal. Nah, baru kita buat metodenya. So, di sini metodenya register aja deh. Register. Nanti bakal mereturn. Ini returnnya masih sampel ya. Jadi di sini kasih ini register. Lalu yang di sini juga sama. Kita buat metodenya. Nanti bakal mereturn return ini return ini ini login gitu ya. Kayak gini. Sehingga kalau aku jalanin ya nanti run start dev kayak gini. Kalau kita masuk ke post dan di sini login gitu ya, kayak gini. Kalau aku send, kalau aku send, dia bakal tampil ini login. Kalau yang register, dia bakal tampil juga ini register kayak gitu. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita perlu untuk membuat servisnya ya. Jadi kita nanti perlu buat dua service nih gitu. Sebetulnya nanti kita bisa buat satu service saja, tapi aku pengen buatnya dua aja deh gitu. Jadi nanti service yang pertama itu untuk menangani create dan validasi ya. Lalu service kedua untuk menangani endpoint atau untuk method regis dan juga loginnya gitu ya. Jadi nanti biar terpisah aja sih. Jadi nanti di sini ya, aku bisa buat service-nya di sini aja deh. Folder services kayak gini. Di sini ada dua. Yang pertama adalah out.service.ts. Namanya bebas sebenarnya.
Lalu kita buat juga namanya apa lagi ya? Misal user dot service dot ts kayak gini. Nanti si user service ini untuk menangani create dan juga validasinya ya, yang mana nanti bakal diimplementasikan di out service ini. Jadi saling berhubungan nih. Nanti out service ini bakal kita gunakan di endpoint yang ini, si regis dan juga loginnya. Kayak gitu. Jadi biar logiknya nggak terlalu belibet aja sih. Jadi biar lebih modular dan nanti biar lebih mudah di maintenance kayak gitu. Jadi sebetulnya bisa nih buat satu file aja tuh bisa. Tapi sini aku buatnya dua aja. Jadi di sini aku bisa buat service-nya dulu ya. Jadi di sini aku bisa inject table kayak gini. Lalu aku buat kelasnya. Misal nama kelasnya itu export class user service kayak gini. Nah, nanti di sini aku bisa panggil konstruktornya dulu nih. Konstruktor. Nah, di sini aku pengen nge-inject modelnya ya. Jadi di sini aku bisa add inject model kayak gini. Apa yang diinject? Usernya. Jadi model user yang kita inject. Lalu selanjutnya kita tentukan propertinya. Nama propertinya apa gitu ya. Di sini aku bisa private, kasih aja misal nama propertinya user model deh. Yang mana nanti type of-nya itu dari user. Kayak gini, tipenya user gitu ya. Nah, di sini nanti kita bakal buat nih dua metode gitu ya. Metode create dan juga metode validasi. Metode create ini untuk registernya ya. Metode validasi ini untuk memvalidasi atau untuk loginnya gitu ya. Jadi di sini aku bisa buat untuk create-nya dulu. Karena berhubungan dengan database, jadi kita pakai asynchronous. Async kayak gini. Kasih aja metode namanya misal create aja ya. Kayak gini. Nah, di sini untuk create gitu ya. Nanti user itu masukkan email, password, email, username, password, dan juga role gitu ya. Jadi nanti di sini bisa kasih email, tipenya adalah string, lalu kasih username, tipenya string juga, lalu kasih password, tipenya string juga, dan kasih role gitu ya. Nah, role ini itu kan enum gitu ya, udah ditentukan dari awal tadi ya. Jadi di sini aku bisa kasih nih admin atau user kayak gini. Tapi tadi kita juga udah nerapin juga ya defaultnya gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan defaultnya itu user begini. Jadi defaultnya role-nya defaultnya itu user. Nah, di sini untuk create gitu ya, kita pertama-tama gini. Kalau misalkan teman-teman pengen login ya atau pengen register gitu ya ke sebuah aplikasi gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya, emailnya sama gitu ya. Jadi gini, kita tuh nggak mungkin satu apa ya satu email digunakan di beberapa akun gitu ya. Kan itu kan agak aneh gitu ya. Masa satu email digunakan di beberapa akun gitu ya. Jadi emailnya nanti kita buat unik gitu ya. Jadi di sini di modelnya kita tambahin lagi nih satu lagi di emailnya. Tambahin lagi di sini. Index kayak gini ya. Kita kasih nilainya unik kayak gini. Uniknya itu true. Jadi emailnya itu dibuat unik. Jadi hanya satu akun, satu email gitu ya. Jadi nggak boleh ada akun lain punya emailnya sama tuh nggak boleh. Kayak gitu. Nah, jadi di sini aku bisa cek dulu emailnya udah ada terdaftar nggak di database. Jadi di sini aku bisa buat function ya, misalkan find by email atau gini deh, karena nanti aku bakal ngecek atau aku bakal menggunakan si function atau si method find by emailnya itu divalidasi juga, aku bisa taruh di luar aja di sini. Nanti bakal kita panggil aja gitu ya nanti ya. Jadi di sini aku bisa async find by email kayak gini, yang mana kasih parameter email tipenya itu string ya.
Nah, di sini kita bisa return. Nah, di Sequelize itu ada namanya find one gitu ya. Kita cari satu aja gitu ya, satu nilai doang gitu. Jadi saya aku bisa return apa yang di return? This dot user model dot find one kayak gini. Apa yang dicari? Where gitu ya, kasih where apa yang dicari emailnya kayak gini. Nanti di sini aku bisa masukkan ke dalam variabel gitu ya. Misalkan cek email kayak gini ya. Dari si find by email. Jadi di sini aku bisa await this dot find by email si emailnya. Jadi email ini ya ngambil dari sini gitu. Jadi ngecek nih emailnya, ngambil dari sini. Baru kita lakukan pengecekan dulu. If jika si emailnya ada gitu ya, maka nanti apa? Kita bakal throw. Kalau emailnya udah terdaftar di database gitu ya, nggak bisa di-create lagi gitu, nggak bisa. Jadi kita nge-create akun tuh nggak bisa dengan email yang udah terdaftar di database. Jadi kita throw new di Nest.js itu ada exception namanya conflict gitu ya. Conflict exception kayak gini. Misal kasih aja message email sudah terdaftar di database kayak gini. Atau gini deh, kita kasih aja terdaftar aja kayak gini ya. Jadi nanti kan user biar nggak terlalu mikirin gitu ya. Terdaftar di mana nih gitu ya. Jadi terdaftar aja kayak gitu. Email sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, kita bisa nih nge-hashing gitu ya. Kita hashing passwordnya. Jadi kita bisa buat const hash password kayak gini dari await by crypt.js ya. By crypt yang ini. Nah ini jangan kayak gini ya. Jangan modules nih. Jangan dari node modules nih. Ini harusnya importnya gini. Import semua backrip from backrip.js kayak gini. Yang benar tuh kayak gini. Jangan dari node modules langsung gitu ya. Jadi di sini bisa backrip dot hash gitu ya. Teman-teman boleh pakai hash atau hash sync sama aja. Tapi di sini aku pakai yang hash aja deh. Lalu di sini kasih nih parameternya. Ada passwordnya, ada saltnya. Saltnya bisa number atau string gitu ya. Jadi di sini kasih passwordnya. Password sama saltnya. Saltnya misal aku kasih nilai 6 aja. Kalau 6 ini berarti 2 pangkat 6 gitu ya. Berarti berapa 2 pangkat 6? 2 pangkat 6 itu 64 gitu ya. Kalau 8 berarti 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 256 ya. Kalau 12 berarti 2 pangkat 12. 4096 ya. Nah, sebetulnya gini, kalau makin besar itu makin aman, tapi nggak baik gitu ya. Maksudnya nggak baik itu gini, makin aman memang, tapi makin lola gitu nantinya. Karena kalau misalkan 12 ini bukan literally 12 doang, tapi 2 pangkat 12 gitu ya. Jadi nanti hashingnya itu diulang sebanyak 4096 gitu. Kayak gitu. Jadi maksudnya 12 ini pangkat gitu ya. 2 pangkat berapa gitu ya. Jadi di sini untuk salt gitu ya. Untuk salt kalau angka, kalau number gitu ya. Itu 2 pangkat saltnya. Kayak gitu. Jadi kalau 12 berarti 2 pangkat 12 kayak gitu ya. Nanti dilakukan hashing sebanyak segitu gitu ya. Sebanyak kalau 12 berarti sebanyak 4096. Nanti hashingnya diulang sebanyak 4096 kali kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan makin panjang ini makin aman tapi lebih lola nantinya. Jadi ya udah 12 aja deh. Kayak gini. Nah, selanjutnya kita return. Apa yang di return? Yang di return adalah create-nya ya. Jadi sini aku bisa this dot user model yang ini dot
Create ini apa yang di-create? Kita nge-create email, password, username gitu ya, username dulu, password, lalu role kayak gini. Nah, di sini harusnya kayak gini ya. Tuh, yang mana tipenya itu users samain dengan yang di atas ini kayak gini. Nah, untuk validasi kita buat nama metodenya dulu ya. Di sini aku bisa asing, lalu nama metodenya misal validation user gitu ya. Kayak gini. Nah, di sini kalau login ya, kalau login kita cuma perlu email sama password aja gitu ya ceritanya. Jadi sebenarnya customize juga bisa sih teman-teman nanti bisa terapin ke apa sesuai dengan yang keinginan teman-teman sendiri gitu ya. Tapi di sini aku pengennya ketika login user hanya masukkan email sama password aja gitu ya. Jadi di sini aku bisa kasih email, tipenya itu string, lalu password, tipenya string juga. Jadi untuk login cuman hanya ada email dan password aja. Tapi kalau register itu ada email, username, password, dan juga role kayak gitu ya. Nanti role-nya juga kasih di default value juga nih. Kalau nggak diisi nanti kasih default value-nya aja yang dimasukkan ke database kayak gitu. Nah, untuk validasi sama aja kita cek dulu ya di find by emailnya. Jadi sini aku bisa const user dari await this dot find by email, ngecek si emailnya. Jadi maksudnya ngecek si email ini yang ngecek emailnya, emailnya udah terdaftar dulu di database. Jadi nanti kita bakal nge-get si emailnya. Kita nge-get emailnya berarti kita nge-get satu field email ini, satu akun ini kayak gitu. Jadi di sini aku bisa cek dulu usernya ada nggak. Kalau nggak ada, ya kalau usernya nggak ada atau false gitu ya, kita return aja null kayak gini. Kita juga cek juga passwordnya jadi if gitu ya user.password. Kalau nggak ada kita return null juga kayak gini. Baru kalau misalkan ada dan passwordnya juga ada gitu ya, kita lakukan eh, compare gitu ya. Jadi di sini aku bisa buat variabel misalnya namanya compare password gitu ya. Jadi di sini aku bisa pakai bycrypt.compare gitu ya. Jadi di sini aku bisa await bycrypt.compare. Di sini tentu bebas pakai compare atau pakai compare string ya, sama aja. Sini aku pakai compare aja yang ini. Apa yang di compare? Yang di compare adalah password yang dimasukkan oleh user sama password ya yang udah di hash gitu ya. Jadi di sini pakai user dot password. Jadi yang di compare adalah password yang user masukkan sama password yang udah di hash di database kayak gitu. Nah, lalu kalau compare-nya gagal kayak gini, kasih aja ditanya nol gitu ya. Tapi kalau berhasil, kembalikan. Apa yang dikembalikan? Usernya. Jadi kembalikan seluruh usernya nih. Dari mulai email, password gitu ya. Lalu juga username gitu. Dan role juga gitu. ID juga gitu. Nah, kalau udah selesai, ini udah selesai ya sebenarnya untuk si service usernya. Jadi kalau udah selesai, kita masuk ke out service ini. Kita baru di sini buat service untuk apa login dan regisnya di sini. Jadi di sini aku bisa buat service-nya, bisa inject table dulu aja, inject table, lalu buat kelasnya ya, export kelas. Misal nama kelasnya itu kalau di sini kan dia user ya, service gitu ya. Oh ya di sini passwordnya kita harus hashing dulu ya. Jadi di sini passwordnya itu dari password hash kayak gini. Jadi hash password kayak gini. Nah, yang benar kayak gini. Jadi passwordnya kita isi dengan password yang udah di hash kayak gitu.
Nah, di sini misal aku buat nama kelasnya itu out service aja kayak gini ya. Kita bisa langsung untuk mengintegrasikan si konstruktornya kayak gini. Nah, di sini aku perlu atau kita perlu dua properti gitu ya. Pertama-tama properti untuk user service-nya, kedua untuk JWT-nya. Jadi di sini aku bisa private, misal kasih aja nama propertinya user gitu ya. Dari mana? Dari user service yang ini. Baru properti kedua gitu ya, private, misal nama JWT-nya itu, JWT aja lah, JWT kayak gini, dari si JWT service. Selanjutnya, di sini baru kita bisa buat register juga loginnya. Yang mana nanti register ini akan menggunakan yang ini, yang create ini, dan yang login ini bakal menggunakan yang validasi ini. Jadi makanya ya, si out service-nya ini kita tangkap gitu di properti constructor-nya, kayak gitu. Jadi di sini untuk register, aku bisa buat eh, metodenya, misal nama metodenya itu register aja ya. Register. Untuk register tadi ada email gitu ya, tipenya itu string, lalu ada username, tipenya string juga, lalu ada password, tipenya string juga, dan juga ada role gitu ya. Untuk role ada admin dan user. Nah, karena role ini tadi ya tidak wajib gitu ya, jadi kalau misalkan role-nya nggak ada, itu dia user gitu ya. Jadi kita kasih aja role-nya itu optional, jadi kayak gini. Jadi tanda tanya ini maksudnya optional, seperti itu. Nah, di register ini kita bakal manfaatkan si create yang ini ya, create yang ini. Jadi di sini aku bisa gini. Misal di sini aku masukin ke variabel aja. Jadi aku bisa const user dari await this dot users yang ini dot create ya. Kita ngambil create-nya yang dari sini. Ini di sini kita nge-create nih. Apa yang di-create? Yang di atasnya email, terus username, terus password ya, terus role kayak gini. Nah, kalau role-nya undefined atau role-nya itu tidak diisi gitu ya, kasih aja user kayak gini. Jadi kalau role-nya undefined, kasih nilai user aja. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita return nih. Return. Di sini di returnnya bebas ya. Ketika register, teman-teman bebas ngasih returnnya apa. Tapi betternya jangan kasih password ya. Jadi di sini kita kasih returnnya misal ID aja deh. ID dari user ID. Lalu ada email. Dari user email. Lalu ada username ya. Username. Dari user. Dot username. Nah, betternya jangan kasih password. Boleh aja sih kasih password kayak gini, tapi kan aneh juga ya masa kita kasih returnnya di sini ya, di responsnya kasih eh, apa namanya password juga gitu ya, yang udah di hashing gitu ya. Kayaknya nggak perlu deh. Jadi di sini kita bisa kasih role aja nih sini dari user.role kayak gini. Ini untuk respons registernya kayak gitu. Nah, lalu untuk login gimana? Untuk login, karena nanti kita bakal manfaatkan yang ini, yang validasi ini, jadi kita cuma perlu email sama password aja. Jadi di sini aku bisa buat misalkan nama apa namanya nama metodenya gitu ya, kasih aja login kayak gini. Dia nerima dua parameter ya, ada email yang mana tipenya adalah string, lalu ada password yang tipenya string juga kayak gini. Nah, di sini kita cek dulu ya
dengan validasinya. Nah, di sini kita akan manfaatkan yang ini, si validasi usernya. Jadi di sini aku bisa sama kayak yang ini ya. Aku bisa taruh di variabel dulu, console user kayak gini, kasih await this dot users dot validation user gitu ya. Apa yang divalidasi? Yang divalidasi adalah email sama passwordnya. Kayak gini. Kalau kita cek gitu ya. If jika usersnya itu nggak ada, atau false, atau usernya itu salah gitu ya. Jadi kita bisa throw new exception, misal new exceptionnya itu unauthorized gitu ya. Jadi unauthorized kayak gini, kasih aja message-nya email atau password salah. Jadi kalau emailnya nggak ada nih, atau passwordnya nggak ada gitu ya, jadi email passwordnya nggak ada di database gitu ya, kasih aja message kayak gini. Nah, selanjutnya kita cek juga if gitu ya, jika si user dot emailnya itu tidak ada, atau user dot username-nya itu nggak ada, atau user dot passwordnya juga nggak ada, atau user dot role-nya nggak ada gini ya. Jadi maksudnya kita cek juga gitu ya. Jadi kita cek secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada gitu ya, salah satunya atau semuanya gitu ya, kita bakal throw ke, ada exception yang namanya internal gitu ya. Internal server exception kayak gini. Kasih aja message-nya. Misal user data tidak ada gitu ya. Kayak gini. Ini kita ngecek secara keseluruhan. Sebenarnya nggak wajib-wajib banget sih. Tapi biar lebih better aja. Nah, selanjutnya kalau misalkan si email sama passwordnya ada gitu ya, kita ngapain? Kita bakal membuat JWT-nya atau JSON Web Token-nya gitu ya. Jadi kita bakal buat kayak gini nih. Kita bakal buat tokennya nih. Dengan cara gimana? Dengan cara di sini nerapin si JWT-nya. JWT dot apa tadi namanya di sini? Aku lupa. Lihat dulu. Nah, JWT dot sign in gitu ya. Jadi di sini aku bisa masukkan aja ke variabel gitu ya misalnya. Kan gini, di sini itu kan token ini itu berasal dari payload yang ini kan, berasal dari payload yang ini kan. Yang mana payload ini itu objek user kan. Subnya ini ya dia ID gitu ya. Jadi subnya ini singkatan dari subjek gitu ya. Ini singkatan dari subjek yang mana biasanya itu merepresentasikan si ID gitu ya. Jadi maksudnya si ini tuh si payload ini itu eh, apa namanya? Objek usernya gitu ya. Jadi sini aku bisa buat nih, masukin aja buat ke variabel gitu ya. Variabel namanya pilot gitu ya misal, yang mana isinya adalah sub gini ya, biar sama aja kayak gini sih. Sebenarnya nggak wajib sub ya, sebenarnya nggak wajib. Tapi di sini aku biar sama aja kayak gini. Sub dari mana? Dari user ID. Lalu kasih email deh, email dari mana? Dari user email kayak gini. Lalu ada username gitu ya. Jadi username dari mana? Dari user username. Begini. Untuk password kayaknya nggak usah. Jadi di sini aku langsung roll aja. Langsung roll kayak gini. Dari user roll kayak gini. Jadi nanti pilotnya isinya itu ID, email, username, dan role gitu ya. Yang mana nanti pilotnya itu nanti bakal menghasilkan gitu ya. Menghasilkan apa? Menghasilkan token kayak gini.
Jadi nanti di sini aku bisa buat nih dengan manfaatkan yang ini, sign in yang ini, JWT sign in ini. Jadi di sini kita kasih aja di returnnya gitu ya. Return, kita kasih aja returnnya misal nama akses tokennya itu ya akses token aja ya. Akses token kayak gini. Ini nama key-nya ya, nama key objeknya gitu ya. Nanti kan returnnya atau response-nya objek gitu misal. Jadi di sini akses tokennya itu dia adalah JWT sign in yang ini. Jadi di sini aku bisa await this dot JWT dot sign in. Di sini teman-teman bebas pakai yang asing atau yang enggak gitu ya. Di sini aku pengen pakai yang asing aja deh boleh. Lalu kasih value-nya apa? Value-nya pilotnya. Jadi di sini aku bisa kasih pilot kayak gini. Seperti ini. Lalu teman-teman bisa juga kasih value kedua gitu. Misal value kedua itu user gitu ya. Ini optional aja sih. Misal usernya itu sama deh kayak gini. Ini ganti aja ke ID gitu ya. Jadi nanti ketika returnnya atau responsnya di sini, responsnya ada akses token sama mengembalikan usernya juga kayak gitu. Ya, sebenarnya optional sih, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Yang penting gitu ya, mengembalikan si akses token kayak gitu. Nah, karena di sini mengembalikan akses token gitu ya, kita juga baiknya menerapkan ini juga, menerapkan JWT verify-nya. Nah, di sini menerapkan JWT verify-nya. Menerapkan JWT verify-nya. Jadi di sini aku bisa nih buat misal nama metodenya itu verify token aja. Verify token. Dia menerima parameter token, tipenya adalah string ya, yang mana nanti dia akan mereturn sebuah this jwt dot verify ya, yang ini. Atau karena di sini pakai asing gitu ya, kita pakai asing juga deh, verify asing kayak gini dari tokennya kayak gini. Nanti di verify nih tokennya valid atau enggak kayak gitu. Jadi ini untuk out service-nya. Nah, sekarang kita terapkan si regis dan loginnya ya di endpoint yang kita buat tadi, yaitu di sini. Tapi kalau kita lihat ya di atasnya di sini, kita menerapkan DTO ya. Nih, kita menerapkan DTO nih. Nah, langkah baiknya kita buat juga DTO-nya. Jadi di sini aku buat DTO dulu. Di sini ada register.dto.ts ya. Oh, .td, salah. .ts kayak gini. Lalu ada juga login.dto.ts kayak gini. Kita buat yang registernya dulu. Jadi di sini aku bisa buat kelasnya dulu. Jadi di sini aku bisa ngelakuin export kelas. Misal nama kelasnya itu DTO regis kayak gini ya. Nah, nanti DTO-nya di regis itu ada email, ada apa lagi namanya? Tadi username ya, email, ada username, ada apa lagi namanya? Password ya, password, ada role kayak gini. Nah, untuk email ada dekorator namanya is email kayak gini. Jangan dari SQL subscript, tapi dari kelas validator yang ini. Lalu kita untuk username kita bisa pakai string ya. Jadi is string kayak gini dari kelas validator. Si apa namanya password juga sama kayak gini. Untuk role gitu ya. Role ini karena tadi dia enum gitu ya dan juga optional. Jadi sini aku bisa kasih is optional kayak gini. Nah,
role juga tadi kan kita udah tentukan ya, hanya ada admin sama user gitu ya. Nah, nanti biar lebih prefer gitu ya. Nanti ketika usernya itu masukkan selain admin atau user gitu, misalkan masukkan role-nya itu asep gitu ya, atau role-nya guru atau role-nya murid gitu ya. Nanti biar ke throw ke exception gitu ya, otomatis ke throw ke exception, nanti kita bisa pakai namanya deklarator is in gini, is in dari class validator, jangan dari sequel subscript ya, kayak gini. Kasih aja di sini nilainya pakai array admin sama user. Jadi cuma ada admin dan user gitu. Kalau selain ini nanti bakal ke throw ke exception seperti itu. Sini berarti role-nya ada admin ya atau user kayak gini. Nah, sekarang kita isi dulu yang emailnya. Emailnya dia itu string, passwordnya juga sama string, username sama-sama string, passwordnya juga string kayak gini. Nah, password kita bisa juga masukkan min length gitu ya. Jadi sini min length kayak gini. Kasih aja misal 6 aja. Nah, lalu kalau teman-teman pengen juga ya username-nya wajib ada gitu ya misal. Kasih juga dekorator namanya is not empty kayak gini. Ini alias wajib ada gitu ya. Kalau ini wajib ada gitu ya. Nggak boleh null kayak gitu. Atau kalau teman-teman pengen terapin di email juga boleh kayak gini. Seperti itu. Bebas sih sebenarnya. Ini untuk registernya. Sekarang kita buat yang loginnya. Jadi saya aku bisa buat export class. Misalnya nama kelasnya itu DTO login ya kayak gini. Untuk login hanya ada email sama password. Jadi saya kasih email sama password. Email kasih aja is email ya. Is email dari kelas validator. Lalu untuk password kasih is string aja dari kelas validator. Kasih juga min length-nya ya. Min length-nya tadi 6 gini. Di sini kasih string ya. Dia string tipenya ini juga string kayak gini. Udah cukup kayak gini aja. Nah, kalau udah, sekarang kita ngapain? Kita coba terapkan di RP controllernya yang di sini. Jadi di sini aku bisa add body ya, add body, ngambil dari bodinya, maksudnya ngambil dari sini, dari body sini. Kita juga udah tentukan DTO-nya ya. Jadi di sini aku dari DTO, DTO-nya itu dari DTO, yang regis ada DTO anime kayak gini ya. Bukan anime, DTO regis ya, kayak gini. Lalu untuk yang login, dia ada DTO login ya. Jadi sini add body, kita kasih DTO-nya itu DTO login kayak gini. Sehingga gimana? Sehingga returnnya di sini aku bisa ganti nih returnnya. Aku bisa ganti returnnya dengan service yang udah kita buat. Which is service yang udah kita buat adalah service yang tadi ya, yang eh, login dan regisnya yang dari sini. Yang dari sini ya, dari kesan login nih. Jadi aku bisa terapin di sini. Jadi di sini aku bisa this. Oh ya, karena di sini kalau kita lihat di sini ya, belum ada nih. Kita belum mengimplementasikan ya, belum menerapkan atau belum mengincludekan si service yang ini. Jadi kita perlu includekan dulu di app controllernya. Jadi di sini aku bisa private. Jadi misal nama propertinya itu out service aja ya. Out service. Yang mana dia dari out service. Kayak gini. Sehingga di sini aku bisa return this dot out service ya. Yang ini dot kalau untuk register udah terbuat ya. Register kayak gini. Kita kasih DTO-nya. Ada email, username, password, dan juga role. Jadi di sini aku bisa DTO dot email, lalu juga bisa buat DTO dot username, baru bisa buat DTO dot password,
dan dto.row kayak gini. Untuk yang login sama aja. Jadi di sini aku bisa buat this dot out service dot login gitu ya. Ada login tuh ada email sama password. Jadi di sini aku bisa dto dot email sama dto dot password kayak gini. Ini untuk penerapan servisnya. Nah, sekarang kita belum selesai. Tadi kita kan pengen menerapkan guards-nya ya, atau menerapkan authorization-nya gitu. Ini kita baru selesai autentikasinya aja. Sekarang kita akan menerapkan authorization-nya. Nah, untuk menerapkan authorization gitu ya, kita perlu menerapkan guards. Jadi kita perlu menerapin guards nih. Nah, sekali lagi, guards adalah sebuah kelas yang dianotasikan atau ditambahkan dekorator injectable dan juga mengimplementasi connective. Jadi di sini aku bisa buat guards-nya dulu ya. Misal aku buat guards-nya di sini deh. Aku buat folder baru di sini namanya guards kayak gini. Misal nama guards-nya apa ya? Out guards aja kayak gitu ya. Jadi di sini out dot guard dot ps aja kayak gini. Jadi di sini aku bisa buat guards-nya dulu nih. Nah, guards ini dia adalah sebuah kelas yang mengimplementasikan atau guards ini sebuah kelas yang menambahkan ya atau menganotasikan decorator injectable. Jadi di sini aku bisa pakai decorator injectable kayak gini. Baru nanti kita buat kelasnya yang mengimplementasi connective. Jadi di sini aku bisa buat kelas, jadi bisa export kelas, misal nama kelasnya itu out guards kayak gini. Yang mengimplement si connective kayak gini. Kita perlu mengimplementasi connective karena nanti kita bakal menerapkan atau bakal menggunakan si method connective yang ini. Tapi sebelum itu, kita perlu eh, mengintegrasikan atau menjalankan konstruktornya dulu ya. Jadi constructor, di sini kita perlu dua properti. Pertama adalah reflector. Kenapa sih kita perlu pakai reflector gitu ya? Karena nanti kita bakal menggunakan metadata gitu ya, buat membaca metadatanya gitu. Jadi kan gini, kan kita udah tentukan gitu ya, hanya ada admin dan user gitu ya, si role-nya. Nah, nanti role-nya itu kita akan masukkan gitu ya ke dalam decorator roles kayak yang di sini, kayak yang dicontoh sini nih, ke dalam decorator roles yang ini, kayak yang dicontoh kayak gini. Nah, nanti di sini kita bisa terapin nih, hanya admin aja kalau kayak gini kan. Nah, nanti biar lebih dinamis gitu ya, kita bisa menerapkan set metadata. Jadi nanti gini, kalau udah ditentukan hanya ada admin dan juga user, jadi nanti kita terapinnya itu di decorator roles ya, yang mana nanti di decorator roles ini kita ngeset metadata gitu. Kenapa kita perlu ngeset metadata? Karena kita bakal menyimpan si value admin sama usernya tadi, yang mana nanti kita bakal membandingkan nih gitu ya, membandingkan nilainya dengan yang ada di guards kayak gitu. Jadi kita perlu mengimplement atau kita perlu menerapkan si refactor untuk membaca metadata karena kita mau menerapkan set metadata. Dan kenapa kita melakukan set metadata? Karena kita nanti bakal menyimpan nilai admin dan usernya ke dalam set metadata, yang mana nanti bakal dibandingkan di kelas ini atau di guards-nya kayak gitu. Ngerti nggak? Gini deh, biar paham, kita coba praktek dulu aja ya. Jadi di sini, di constructor-nya, kita bisa buat refactor. Jadi bisa private, gitu ya. Kita kasih aja propertinya namanya misalkan refactor aja. Dari mana? Dari refactor. Dari Netscore yang ini. Lalu, properti kedua adalah si out service-nya. Jadi di sini aku bisa private, gitu ya. Misal kasih aja namanya out service, kayak gini. Dari out service, kayak gini. Nanti si refaktornya kita bakal gunakan untuk membaca metadata kayak gitu ya.
Nah, di sini aku bisa menerapkan si connective yang ini, metode connective yang ini, tapi karena sekali lagi ya kita berhubungan dengan database, jadi kita pakai asynchronous yang kayak gini. Dari mana? Connective. Jadi kita connective-nya pakai asynchronous ya, kayak gini. Nah, dia bakal memberikan sebuah boolean, jadi true atau false gitu ya. Nah, biar lebih prefer kita pilih satu aja yang ini. Nah, kayak gini. Nah, di sini, di connective ini, kita get dulu request-nya. Jadi di sini aku bisa tampung aja ke dalam variabel request kayak gini ya. Atau aku ke variabel rec aja deh kayak gini. Maksudnya rec to request gitu ya. Gimana request-nya? Gampang aja. Python text dot switch to http dot get request kayak gini. Jadi kita ambil request-nya. Untuk apa? Untuk gini. Kan untuk melakukan authorization gitu ya. Kalau di Postman kita lihat di sini ada authorization kan. Ini ada tipe ya. Kalau kita pilih yang biar token yang ini. Nah, di sini ada tipe, ada token. Ada tipe, ada token. Jadi di sini aku bisa buat eh, masukin aja si tipe sama tokennya. Jadi si tipe sama si tokennya kayak gini. Dari mana? Dari rec gitu ya. Rec ini samain sama yang ini ya. Kalau di sini request kayak gini, maka di sini juga request juga. Tapi kalau di sini rec gitu ya, di sini rec juga. Disesuaikan aja. Jadi rec-nya itu menggunakan switch to HTTP GET request ini. Jadi rec dot headers dot authorization yang ini maksudnya, yang authorization yang ini, kalau misalkan nggak ada atau kosong gitu ya, kasih aja string kosong kayak gini, kayak gitu. Nah, tapi kita perlu juga melakukan splitting gitu ya. Split kayak gini, kasih aja spasi kayak gini. Nah, kenapa sih gitu kita pakai split kayak gini ya? Karena gini, di sini itu kan ada tipe dan token ya. Dan kebetulan kita eh, taruh tipe dan tokennya itu ke dalam sebuah array kan. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada gitu ya, nggak ada splitnya, nanti hasilnya kayak gini, tipe sama token kayak gini. Tapi kalau kita tadi ya menerapkan splittingnya kayak gini, ada spasinya nanti tipe tokennya kayak gini. Jadi kalau misalkan tidak ada spasinya, nanti kayak gini. Jadi nanti tipenya aja yang kebaca gitu ya, tokennya nggak kebaca. Tapi kalau kita kasih spasi kayak gini, nanti kayak gini, sehingga terbagi nih tipe sama tokennya. Jadi makanya penting banget gitu ya untuk ngasih splitting kayak gini. Ini kalau logiknya teman-teman menerapannya kayak gini. Jadi kenapa kita perlu melakukan splitting? Karena supaya nanti memisahkan gitu ya, memisahkan tipe sama tokennya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa ngecek nih satu persatu gitu ya. Kita bisa ngecek tipenya, kita juga bisa ngecek tokennya. Jadi di sini aku bisa if jika tipenya itu bukan barrier ya, tipenya bukan barrier maksudnya yang ini, barrier yang ini. Kalau tipenya bukan barrier atau tokennya nggak ada gitu ya, maka ngapain? Maka kita nge-throw gitu ya. Kita throw ke exception, kasih aja unauthorized gitu ya. Unauthorized kayak gini. Sini kasih aja message-nya misal token tidak ada atau format salah gitu misal. Kayak gini. Lalu kalau tipenya itu barrier dan tokennya itu ada, kita ngapain? Kita req user kayak gini. Kita ambil request usernya. Dari mana? Dari await this dot out gitu ya. Maksudnya out yang ini, out service yang ini dot verify token. Apa yang di verify?
tokennya kayak gini. Jadi verify token ngambil dari tadi ya, dari sini, yang ini, dan token yang ini itu ngambil dari sini, ngambil dari token yang ada di sini, kayak gitu. Nah, lalu baru deh teman-teman di sini bisa lakukan chaining gitu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan chaining gitu ya. Kalau misalkan tokennya nggak valid gitu ya, kita bisa chaining aja ke cache kayak gini. Kita bisa return nih, atau kita bisa throw lagi di sini. Kita throw ke exception, misal exceptionnya namanya unauthorized saja. Unauthorized kayak gini, kasih aja message-nya misal token tidak valid kayak gini. Ini untuk mengecek gitu ya, tokennya ada atau enggak kayak gitu, dan valid atau enggak kayak gitu. Lalu selanjutnya kita perlu juga untuk ngecek role-nya, mengecek role usernya kayak gitu. Gimana caranya? Kita pakai reflektor ya. Makanya tadi kenapa kita pakai reflektor? Karena kita bakal membaca metadatanya gitu ya. Karena nanti di role-nya atau di decorator roles-nya yang akan kita buat itu nanti akan menerapkan set metadata kayak gitu untuk menyimpan nilai admin dan usernya kayak gitu. Jadi kita perlu membaca nih dengan reflektor. Jadi di sini aku bisa buat variabel dulu, misal variabelnya namanya allow role kayak gini misal, atau role yang diizinkan gitu ceritanya. Dari this dot reflector dot get kita ambil gitu ya, kita ambil, kita kasih generics aja di sini, ada admin sama user, tipenya adalah array kayak gini. Nah, kita belum buat set metadatanya. Jadi di sini ceritanya kita kasih nama aja deh, kasih nama aja set metadatanya. Misal nama set metadatanya itu roles kayak gini ya, kayak gini. Ngambilnya gimana? Ngambilnya menggunakan exception context ini. Jadi di sini aku bisa konteks gitu ya, konteks dot get handler kayak gini. Lalu kalau misalkan si usernya itu tidak memasukkan gitu, tidak memasukkan role-nya sama sekali gitu ya, atau tidak ada roles-nya sama sekali, isi aja gitu ya, dengan area kosong. Lalu sini kita bisa juga membuat pengkondisian gitu ya. If jika gitu ya, allow roles-nya, length-nya itu lebih besar dari 0, atau usernya itu mengisi roles-nya gitu ya, dan roles-nya, allow roles-nya ya, itu tidak includes gitu ya. Dengan apa? Dengan request dari user role-nya. Jadi kalau misalkan ya usernya ngisi roles gitu ya. Jadi kalau misalkan lebih besar dari 0 kan berarti usernya ngisi ya, ngisi roles-nya gitu, berarti nggak kosong kan. Kalau misalkan user ngisi roles-nya gitu ya, dan roles-nya itu tidak sesuai atau tidak include gitu ya dengan yang di request oleh si user role-nya, yang di request oleh si user role-nya, maka apa? Maka di sini kita nge-throw juga. Jadi sini aku throw kayak gini ke exception. Misal exceptionnya forbidden aja. Forbidden exception kayak gini. Jadi kasih aja di sini akses hanya untuk user tertentu. Misal kayak gini. Nah, di sini karena di sini itu mereturn ya, harapannya itu mereturn sebuah boolean. Jadi di sini aku bisa return boolean nih di sini. Return true aja kayak gini. Jadi jika terpenuhi, kasih true kayak gini. Lalu selanjutnya baru kita buat dekoratornya. Di sini aku bisa buat dekoratornya di folder dekorator aja ya. Di sini aku bisa buat dekorator kayak gini. Misal nama dekoratornya itu row.decorator.ts kayak gini ya. Nah, di dekoratornya sekali lagi dekorator di sini menyimpan sebuah set metadata gitu ya, atau mengintegrasikan sebuah set metadata gitu ya, untuk menyimpan value dari role-nya gitu ya. Jadi di sini aku bisa buat role-nya, misal nama role-nya itu roles kayak gitu ya. Jadi di sini aku bisa cons, aku export dulu deh, export.
const roll kayak gini. Aku kasih aja nilainya itu roll kayak gini ya. Nanti di sini kita udah tentukan nih dari awal gitu ya. Role-nya hanya ada admin sama user gitu ya. Yang nanti kita akan eh, simpan di set metadata kayak gitu. Jadi di sini kasih admin atau user yang mana tipenya adalah array kayak gini. Selanjutnya kita bakal nge-return ya si set metadatanya dari nest common kayak gini. Di sini tadi ya, karena tadi di sini di guard sini kita udah tentukan nama rows-nya ya. Jadi di sini kita rows-nya kan namanya rows gitu ya. Jadi di sini kasih aja nama set metadatanya itu rows kayak gini. Di sini kita menyimpan apa? Menyimpan si rows-nya. Yang mana rows-nya isinya hanya admin dan user. Jadi di sini value keduanya kita bisa kasih rows kayak gini. Seperti ini. Nah, kalau udah selesai, kita terapkan si guards-nya sama si rows-nya atau si custom dekoratornya itu kemana? Ke app controller ini ya. Jadi kita terapkan nih ke semua endpoint gitu ya. Jadi misal di sini get-nya kasih use guards kayak gini. Use guards dari out guards kayak gini ya. Ini sama aja deh. Untuk get anime sama aja. Ini juga sama aja. Lalu post juga sama aja. Tapi post nanti kita bakal tambahin rows-nya ya tadi ya. Put juga nanti kita bakal tambahin rows-nya juga. Dan delete kita bakal tambahin rows-nya juga. Kayak gini. Untuk register dan login kita tidak perlu. Nah, jadi di sini aku terapin dulu ya. Untuk menambahnya, aku terapkan juga rows-nya ya. Dekorator rows-nya dari dekorator role kayak gini. Kita tentukan sama gitu ya. Kayak di sini. Kayak gini. Tuh. Karena di sini, di dekorator sini, tipenya itu array. Jadi di sini tipenya array juga kasih nilainya. Jadi admin gitu misal. Tapi karena array nanti teman-teman bisa aja kasih user juga di sini. Tapi aku pengennya admin doang nih. Kayak gitu. Lalu untuk update misal sama aja gitu ya. Lalu untuk delete sama aja gitu misal. Nah, ini untuk app control sudah selesai. Tapi kalau dijalanin masih gagal harusnya. Kenapa? Karena kita belum mengintegrasikan atau mengincludekan ya service-servicenya ke dalam modul. Karena kalau di Nest.js itu by modul gitu ya. Jadi semuanya harus include ke dalam modul. Khususnya app modul. Betternya tadi kita untuk service dan anime itu punya folder sendiri gitu ya. Untuk modulnya dan juga untuk si service-service dan juga untuk controllernya. Tapi nggak apa, karena kita buat belajar, jadi kita taruhnya di apt semua tadi. Nah, di sini kita perlu modelnya tambahkan lagi ya, model yang udah kita buat tadi, yaitu si user, kayak gini. Dari model user, ini juga sama, tambahin usernya, kayak gini. Lalu kita juga terapkan juga ke provider. Apa yang kita terapkan? Service-servicenya ya, tadi ya. Ada out service ya, ada service user, ada out service yang ini, lalu juga ada guards ya, yang ini, lalu guard juga mengintegrasikan refactor ya, kayak gini. Lalu ada apa lagi? Udah ya, cuma 4 ini aja ya. Jadi di sini aku bisa terapin nih di sini. Terapin si out guards-nya, terapkan juga si out service-nya, terapkan juga si user service-nya, terapkan juga si refactornya. Karena tadi kita menerapkan refactor gitu ya. Kayak gini. Dan karena kita tadi menggunakan JWT, jadi sini kita wajib untuk mengintegrasikan JWT-nya. JWT modul dot register gitu ya. Nah, sebetulnya value yang wajib itu cuma secret doang. Kayak gini. Value-nya bebas apapun. Nah, tapi gini, kita bisa juga menerapkan global kayak gini ya. True kayak gini. Jadi global true ini supaya
JWT-nya, JWT modulnya diterapkan di seluruh modul. Tapi di sini karena kita cuma punya satu modul, ya harusnya sih nggak terlalu berpengaruh sih. Tapi kalau kita punya banyak modul gitu ya, ini penting banget gitu ya untuk diterapkan. Lalu kita juga bisa juga nih tambahkan sign in optionnya, yang mana di sini kita bisa kasih nih expire-nya. Misal kita pengen expire-nya itu 1 hari gini ya. Jadi kita bisa tentukan expire-nya berapa gitu ya, berapa hari gitu. Jadi aku bisa tentukan 1 hari kayak gini. Nah, sebetulnya betternya gitu ya, betternya kita menerapkan gitu ya eh, si secret ini itu ke dalam environment gitu ya. Jadi bagusnya kita download dulu nih package.env. Jadi bisa teman-teman bisa cari di npm.env kayak gini. Di sini atau gini deh, cari di sini aja kali ya. .env. Nah, kita perlu install ini nih. Ya nggak perlu sih. Bagusnya kita install ini. Jadi di sini kita terapkan nanti ya, terapkan si secretnya, secret JWT-nya tadi ke environment. Jadi di sini aku bisa terapkan aja di luar sini ya, di luar sini aku bisa terapkan namanya .env kayak gini. Misal nama secretnya itu JWT secret. Namanya bebas, tapi biasanya huruf besar semua gitu ya. Kasih aja asap kayak gini. Lalu untuk apa lagi namanya? Untuk si expire-nya kita bisa juga kasih di sini JWT max, sekali lagi namanya bebas. So kasih aja 2 hari lah. Gini. Nah, biasanya kalau kita berkolaborasi gitu ya dengan orang lain gitu ya, kita itu integrasikan juga file atau kita buat juga file example-nya gitu ya. .env .example kayak gini. Example kayak gini. Yang isinya sama kayak gini. Cuman value yang kita kosongin karena secret gitu ya, karena rahasia gitu ya. Biasanya .env ini untuk menampung apa ya? Untuk menampung API key dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, lalu di sini di app modulnya ya di sini berarti kita bisa terapkan di sini nih. Proses .env .jwt ya tadi namanya secret kayak gini. Atau kalau nggak ada, kita kasih aja accept kayak gini. Lalu expire-nya juga sama. Proses.env.jwt expire ya, expire kayak gini. Kalau nggak ada, kita kasih juga 1 hari kayak gini. Jadi kalau proses NV-nya ada, bakal jalannya proses NV. Tapi kalau nggak ada, bakal taruh yang accept aja. Lalu yang second option gitu ya, expire-nya kita bakal terapin yang dari expire ini, dari .env ini. Tapi kalau nggak ada, kita bakal kasih yang 1 day doang. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, lalu juga ya tadi pas kita awal-awal jalanin gitu ya, itu banyak banget ya, banyak banget apa namanya SQL di log gitu ya. Kita bisa matikan juga dengan apa? Dengan logging gitu ya. Kasih aja nilainya false kayak gini. Nah, karena kita juga udah mengintegrasikan si migrasinya secara manual, kita juga bisa juga kasih synchronize kayak gini, false juga. Jadi kalau aku deskripsikan ya, logging ini untuk menonaktifkan log SQL di konsol kayak gini. Di konsol sini maksudnya. Lalu kalau synchronize ini ya untuk supaya apa ya? Supaya tidak otomatis update tabel kayak gini. Karena kan tadi kita membuat tabelnya atau membuat migrasinya kan manual gitu ya. Jadi ya udah deh manual aja jangan otomatis lagi gitu. Maksudnya kayak gitu. Ya ini optional aja sih. Terapin nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa.
Nah, lalu di sini apalagi yang terapin? Udah ya, kayak udah semua. Nah, sekarang kita coba jalanin ya. Di sini npm run start dev kayak gitu. Kalau udah jalan, kita buka, tunggu dulu. Nah, di sini kita bisa nih coba tambah lagi di sini ya. Kita coba untuk get dulu deh. Jadi get anime ya, kayak gini. Kita get anime. Kita tadi di sini ya, kita udah terapin guards nih. Di AVP control sini kita udah terapin guards. Di AVP control sini kita sudah terapin guards gitu ya. Jadi harusnya ketika kita send dia gagal. Tuh, token tidak ada atau salah gitu ya. Karena di guards-nya kita udah terapin gitu ya. Kalau harus login dulu gitu. Lalu di sini kita bisa nih buat register dulu ya. Karena kita kan belum punya ya. Di sini tidak ada sama sekali nih usernya gitu ya. Jadi di sini guards ini kan untuk apa ya? Untuk mengguards atau untuk menjaga gitu endpointnya supaya tidak bisa diakses oleh sembarangan orang gitu ya. Kalau belum login ya nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi di sini di mana ya? Kita bisa buat nih registernya dulu di body sini ya. Registernya ada apa aja? Ada email ya, ada email. Misal emailnya namanya Asep aja, asep@saifuddin.com misal. Lalu ada username ya, username-nya Asep San misal. Lalu ada apa lagi? Password ya, password. Passwordnya misal gini aja. Nah, di sini aku nggak kasih role-nya ya. Coba kita lihat. Kalau nggak kasih role-nya, harusnya nanti di sini role-nya itu otomatis user gitu ya. Jadi di sini kalau aku regis, dia bakal berhasil kebuat gitu. Nah, di sini otomatis user nih. Kalau aku ke sini ya, ke di beaver-nya, aku refresh. Nah, kebuat. Passwordnya udah ke hashing gitu ya. Passwordnya udah ke hashing, role-nya user. Ininya tadi pakai new date ya, kayak gitu. Nah, lalu untuk dapat tokennya gimana? Kalau gini kan tetap nggak bisa ya, tetap nggak bisa gitu. Untuk dapat tokennya gimana? Nah, di sini kita perlu login gitu ya. Login pakai email dan password yang udah terdaftar. Tapi kalau aku send dia tetap gagal ya. Karena kita udah terapkan validasi gitu ya. Oh, di sini belum validasi ya. Nah, di sini aku ada yang kelewat nih. Jadi harusnya gagal tadi. Di sini aku perlu copy use pipes-nya dulu nih. Untuk yang register ya, yang ini. Dan juga login yang ini. Jadi harusnya kalau misalkan tidak sesuai DTO harusnya bakal gagal. Jadi kalau aku send lagi dia bakal gagal harusnya. Tuh gagal. Username itu harusnya nggak ada. Kayak gitu. Jadi kalau aku kirim tanpa username baru dia bisa. Kalau tadi ada username-nya dia nggak bisa. Kalau nggak ada username-nya dia bisa. Oke sorry tadi udah kepotong gitu ya videonya. Nah jadi kalau login ya ini berhasil harusnya. Tuh. Tapi kalau misalkan di sini ada salah gitu ya di sini. Salah nih, kasih message email atau password salah kayak gitu. Nah, di sini udah sesuai ya dengan yang di database. Lalu kita bisa kirim tokennya ya. Di sini kalau benar tokennya dapat tokennya di sini kita bisa nih tokennya ini kita masukkan. Masukkan kemana? Masukkan ke sini ke authorization yang ini. Jadi kan sebelumnya kalau send kan nggak berhasil ya, nggak berhasil token tidak ada gitu ya. Nah di sini kalau misalkan aku masukkan yang bearer yang ini ya, CWT bukan token bearer yang ini, aku kasih tokennya, aku send, baru dia bisa. Tuh. Tapi kalau aku masukkannya asal aja kayak gini, harusnya mereka nggak bisa. Oh, nggak bisa.
Karena tadi kita udah melakukan verifikasi ya. Kita udah verify nih di sini. Nih. Jadi di sini kalau get dia harusnya udah bisa, belum bisa gitu ya. Tapi kalau aku masukkan yang sesuai, dia bisa. Tapi, tapi ya, karena ini role-nya user gitu ya, jadi dia nggak bisa nih nggak bisa nambah anime tuh nggak bisa. Jadi kalau aku tambah anime gitu ya, kita nambahnya dari sini aja, ngambil dari data JSON, yang ini, saya kasih tambah kayak gini, harusnya nggak bisa. Tuh, akses hanya untuk user tertentu gitu ya. Karena tadi ya, kita udah terapin juga garisnya di sini. Kita udah terapin nih. Jadi di sini maksudnya gini, di sini allow role-nya ya, allow role-nya itu dia kan refaktor, dia ngebaca metadata gitu kan. Nah, metadatanya kan kita udah setting kan. Kita udah set metadatanya nih di sini. Kita udah set metadatanya atau kita udah simpan admin dan usernya itu di set metadata yaitu si set metadatanya namanya roles yang ini, yang mana di sini kita tentukan nih, kita ambil dengan get handler yang ini, si roles-nya. Lalu kita tentukan, kita baca set metadatanya di sini. Lalu kita cek kalau diisi, kalau ada gitu ya, kalau ada, tapi kalau dia tidak sesuai role-nya, maka dia kayak gini, terus kayak gini. Tadi kan role-nya user ya, sedangkan tadi di sini di app controllernya di sini kita udah tentukan ya untuk admin doang gitu. Jadi nggak make sense gitu ya user tapi di sini admin gitu. Jadi makanya tadi eh, di sininya akan hanya untuk user tertentu kayak gitu. Kalau untuk delete sama aja, untuk misalkan delete ID ke 5 gitu ya, sama aja. Untuk put juga sama aja kayak gitu. Tapi, tapi kalau aku regis lagi ya, register. Nah, di sini registernya ada email, misal emailnya, kalau register email terus di sini kasih password dan username ya, gitu. Misalnya di sini kasih username di sini, kasih username, kasih aja aset kayak gini, lalu kasih role-nya admin gitu ya, role-nya admin, dia nggak bisa juga karena emailnya sama gitu ya. Jadi kalau kita regis, dia bakal nggak bisa nih, email sudah terdaftar. Tapi kalau emailnya berbeda gitu ya, accept sun kayak gini ya, dia bakal bisa nih, tuh, ke create. Jadi kalau aku login ya, aku login dengan email yang ini, dia nggak bakal bisa juga karena udah ada validasi ya. Jadi hanya bisa email dan password aja. Kalau aku login dengan role yang admin gitu ya, role yang admin ini, kita login, dapat akses tokennya, yang ini. Sebelumnya kan kalau di sini ya, sebelumnya dengan token yang ini, kita tidak bisa nge-put ya. Kita tidak, kita juga tidak bisa nge-delete ya. Tapi kalau misalkan gitu ya, kita tokennya yang ini, kita ganti tokennya dengan token yang tadi gitu ya, token yang dari sini, kita ganti di sini. Jadi nanti di sini aku bisa nambah nih, aku bisa edit juga ya. Oh ini harusnya di sama, harusnya di put ya. Aku bisa edit juga, bahkan aku bisa delete juga kayak gini. Jadi untuk admin bisa ya. Tapi kalau untuk yang user tadi ya, yang user, yang accept doang, yang ini, accept doang bukan sih? Ya accept doang ya. Yang accept doang, yang ini, dia nggak bisa. Token yang user nggak bisa.
Kalau kita ganti lagi ke, ke token yang user gitu ya, dia nggak bakal bisa nih ngepost yang ini, nggak bakal bisa kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi aku mohon maaf ya, tadi aku kepotong gitu videonya. Jadi mohon maaf kalau ada yang kelewat gitu ya. Aku mohon maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.